Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa yang dimaksud dengan komunikasi. Komunikasi adalah suatu pemindahan makna atau pemahaman dari pengirim kepada penerima. Di dalamnya tercukup 3 bagian penting dari komunikasi yang efektif, yakni sang pengirim, sang penerima, dan keberhasilan pengiriman. Komunikasi dalam organisasi didefinisikan sebagai upaya untuk meniadakan kesenjangan sehingga pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses komunikasi itu menjadi saling dekat satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, hakikat komunikasi ialah saling mengakrabkan. Selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur dan proses dalam komunikasi. Yaitu ada 5. Yang pertama, komunikator adalah orang menyampaikan pesan kepada orang lain. Yang kedua, komunikan adalah orang yang menerima pesan dari orang lain. Yang ketiga, pesan adalah sesuatu yang disampaikan dapat berupa informasi, perasaan, instruksi, dan lain-lain. Yang keempat, media adalah bentuk atau cara pesan itu disampaikan. Media dapat berupa lisan, tertulis, film, dan bentuk lainnya. Dan yang terakhir yaitu efek, perubahan yang terjadi pada komunikasi sesuai dengan harapan komunikator. Kemudian masalahnya informasi itu sering berubah arti, distorsi, dan potensi distorsi bersumber dari setiap komponen proses komunikasi, yaitu ada 7. Yang pertama, sumber komunikasi, pengkodean, pesan, saluran, pengkodean kembali, penerima, dan umpan balik. Bentuk komunikasinya yaitu secara garis besar dibagi ke dalam 2 bentuk. Yang pertama yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Meskipun kedua bentuk komunikasi ini berbeda, akan tetapi dalam pelaksanaannya keduanya saling melengkapi. Bahkan dapat dikatakan bahwa dalam setiap komunikasi verbal akan selalu didukung oleh komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol yang berlaku umum atau yang biasa digunakan oleh kebanyakan orang dalam proses komunikasi. Kemudian yang komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang menggunakan sejumlah kumpulan dari isyarat, gerak tubuh, intonasi, suara, sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain. Pesan dan gangguan dalam komunikasi yaitu ada 3. Yang pertama, informasi pesan dalam komunikasi, gangguan atau noise dalam komunikasi, struktur jaringan dalam komunikasi. Dan apa saja teknologi yang ada pada komunikasi itu, yaitu ada teknologi informasi dan permasalahan-permasalahan dalam teknologi informasi tersebut. Jadi dapat disimpulkan yaitu bahwa komunikasi adalah suatu perilaku seseorang yang dilakukan bersama orang lain. Karena apa? Apabila melakukan komunikasi harus ada yang memberikan dan juga ada yang menerima atau yang mendengarkan. Kemudian juga membutuhkan alatnya seperti itu. Jadi komunikasi yaitu suatu hal yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang. Jadi bisa dibilang lebih minimalnya itu sudah 2 orang seperti komunikasi. Sekian dari saya tentang pembahasan komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.